Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Indonesia akan kembali dibuat geger. Ya, ini ada kabar gembira banget pemirsa, bahwa Bambang Tri sekeluarnya dari penjara dan sempat diisukan macam-macam, ya, ternyata kondisinya sehat-sehat saja dan dikunjungi oleh Roy Suryo, kemudian Rismond sama Tifa. Ya, agak ngeri nih kalau 4 orang ini berbagi tugas atau bersama-sama mendongkel Jokowi seakar-akarnya. Ya, bersyukurlah kita ini punya Bambang Tri, yang saya bilang orang yang paling layak untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan karena membongkar keculasan, kebohongan, ya, yang sangat merugikan bangsa Indonesia itu. Ya, sistem pendidikan jadi rusak karena ijazah palsu, korupsi merajalela karena ijazah palsu, ya, hutang Indonesia tidak terkendali karena ijazah palsu. Jadi perilaku menipu dari ijazah palsu ini sudah membuat rusak negara ini. Kalau Termul masih bertanya, mana salahnya Jokowi, mana ini? Loh, itu karena mulutnya sudah disumpal sama sembako, jadi tidak ngerti mereka. Tetapi bagi orang seperti Bambang Tri, ya, sampai 2 kali masuk penjara, ya, untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia tentang makna perlawanan untuk menegakkan kebenaran. Ya, itu yang dilakukan oleh Bambang Tri, dan hasilnya rakyat mulai sadar bahwa memang yang bikin rusak ini adalah Mukidi itu. Nah, kalau mereka berempat ini konsolidasi, ya, nasib Mukidi ya menunggu mati, ya, atau jangan-jangan memang sudah mati karena nggak kuat menghadapi persoalan ini. Biasanya orang narsistik itu kan sangat mengharapkan pujian, tetapi adanya serangan terhadap ijazah palsu itu, ya, membuat Mukidi itu tidak ada artinya, malah lebih bagus sampah daripada Mukidi itu. Apalagi Prabowo sekarang juga menunjukkan dirinya sebagai presiden yang independen, dan kemungkinan tentakel-tentakelnya Mukidi itu dipotong satu persatu. Kabarnya nanti pemirsa 20-an Oktober, ya, 1 tahun setelah dia dilantik, akan ada reshuffle yang gelombangnya lebih besar lagi. Nah, ini berita gembiranya, ya, ini ditulis oleh Dr. Tifa, ya, sekeluarnya, ya, alhamdulillah Roy Suryo, Rismond dan Tifa berjumpa dengan Bambang Tri. Sekeluarnya Bambang Tri dari LP Sragen atas kriminalisasi biadab yang dilakukan oleh Joko Widodo. Banyak sekali rumor yang mengabarkan Bambang Tri diamankan lagi, disimpan, disembunyikan hingga sudah meninggal. Nah, tapi kami, kata Dr. Tifa, RRT itu singkatan, ya, Roy Suryo, Rismond, Tifa, membuktikan, ya, alhamdulillah Bambang Tri baik-baik saja, sehat, tapi lebih kurus tentu saja karena makanan di penjara bagaimana sih gizinya, ya. Tapi lebih putih, ya pastilah karena jarang terkena sinar matahari, ya, berada di balik jeruji besi selama bertahun-tahun. Tetapi overall, ya, beliau baik dan sehat. Ya, kami berbincang dengan penuh kegembiraan di rumah beliau di Blora. Jadi mereka bertiga ini, dan mungkin juga dengan kru-krunya, mendatangi langsung di kediamannya di Blora. Dan kalau dilihat dari sorot mata Bambang Tri, ya, yang tampaknya segar begitu, kayaknya siap lagi untuk tarung, ya, untuk membuat semua kejahatan, ya, gengnya Solo ini dibongkar semua. Dan ini hebatnya dari Bambang Tri itu, ya, dia tidak takut
menghadapi risiko. Itu juga ditunjukkan oleh Rizwan Sianipar, ya, Roy Suryo, Dr. Tifa. Jadi memang mental berani itu pemirsa tidak pernah diajarkan di kuliah. Ya, dia berangkat dari temuan ideologi atau pilihan ideologi. Mana yang memang harus dipertahankan? Ya, antara kebenaran, jabatan, uang dan lain sebagainya. Kalau yang dipertaruhkan adalah kebenaran dan orang itu berpegang teguh pada kebenaran itu, seperti yang diyakini oleh Bambang Tri, dan ini spiritnya ditangkap oleh orang-orang para akademisi ini, maka resiko apapun biasanya akan siap untuk ditanggung. Itu berkebalikan dari Termul. Coba Termul ini, kalau dia tidak dikasih duit, masih setia pada Jokowi enggak? Sepertinya kan kayak seperti kesetiaan seekor anjing, ya. Ada yang mengatakan anjing itu setia banget sama bosnya selama dia dikasih makan. Tapi begitu tidak dikasih makan, bisa jadi bosnya itu yang akan dimakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.